Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP, marilah kita belajar mengenai teks laporan. Kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu struktur teks laporan. Selamat mengikuti. Baiklah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut mengenai struktur teks laporan, kita pahami dulu pengertian teks laporan. Apa itu teks laporan? Nah, teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil, baik itu pengamatan maupun hasil penelitian yang telah dilakukan, dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi dari penulis. Berdasarkan cara pemerolehannya, teks laporan dibedakan menjadi dua, yakni 1. Laporan pengamatan atau observasi. Yang kedua, laporan penelitian atau percobaan. Laporan pengamatan atau observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Yang kedua adalah laporan penelitian atau percobaan, adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan dengan apa adanya. Nah, anak-anak, sampailah kita kepada struktur teks laporan. Secara garis besar, teks laporan terdiri atas pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Uraian ini adalah pembahasan apa yang telah disebutkan dalam pernyataan umum secara lebih terperinci, bagian per bagian, penggunaan alat dan bahan, perilaku ilmiah, dan hal khusus lainnya. Untuk lebih jelasnya, marilah anak-anak melihat contoh laporan berikut. Yang pertama adalah contoh laporan observasi atau pengamatan. Pernyataan umumnya itu ada di bagian paragraf yang paling awal. Jadi setelah judul itu biasanya ada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini menyatakan pernyataan umum. Contoh, kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Itu namanya pernyataan umum. Sekali lagi, ada di paragraf awal atau pertama. Sedangkan uraian ini menguraikan objek yang diamati secara lebih terperinci. Misalnya, bagaimana penampilan dari kelelawar itu dijelaskan di situ. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang.
Lalu selain penampilan apa diuraikan di situ? Kebiasaan makannya, kapasitasnya, dan cara berkembang biaknya. Nah, semoga anak-anak lebih paham lagi ya. Tuh, setelah Ibu rinci seperti itu, semoga anak-anak menjadi lebih paham bagian mana yang menyatakan pernyataan umum dan bagian mana yang menyatakan uraian pada contoh laporan observasi atau pengamatan. Sekarang beralih ke contoh laporan hasil percobaan. Kali ini Ibu beri contoh yakni percobaan penghantaran energi listrik. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini dalam teks laporan percobaan ini ada di bagian awal atau bagian yang berisi tujuan. Listrik merupakan energi yang dapat disalurkan melalui benda penghantarnya. Ini pernyataan umumnya. Terus tujuannya sekalian ada di situ untuk memahami dan mengetahui bagaimana listrik dapat dihantarkan, maka harus dilakukan percobaan. Nah, bagian ini disebut pernyataan umum dalam teks laporan hasil percobaan. Lanjut ke bagian uraian. Dalam teks laporan percobaan, uraian mulai ada pada bagian yang terperinci, yakni alat bahan, langkah-langkah ya. Jadi perhatikan alat dan bahan itu ya. Terus ada bagian langkah-langkah dan bagian-bagian berikutnya. Ya, masih di bagian uraian, tadi bagian berikutnya adalah bagian hasil dari percobaan, dan yang terakhir adalah bagian simpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Contohnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kabel dapat mengantarkan arus listrik. Sementara itu, tali plastik tidak dapat mengantarkan arus listrik. Pada bagian yang terakhir, anak-anak mencoba untuk berlatih ya. Perintahnya, buatkan tabel perincian pernyataan umum dan uraian dari teks laporan observasi berikut. Contoh tabel yang seperti tadi, kelelawar ya, bacaan mengenai kelelawar. Semoga anak-anakku paham. Latihan berikutnya masih sama seperti yang tadi, tapi untuk teks laporan percobaan. Ya, teks laporan percobaannya seperti itu, membuat pelangi. Perhatikan anak-anak. Mari kelanjutannya diperhatikan, di situ tertera alat dan bahan. Lalu proses atau langkah kerja membuat pelanginya. Selanjutnya perhatikan juga di situ hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari percobaan membuat pelangi. Nah, setelah anak-anak mengikuti latihan, menentukan struktur, baik itu teks laporan observasi maupun teks laporan percobaan, yang terakhir pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan hasil belajar. Yang pertama,
Struktur teks laporan, baik itu laporan observasi maupun laporan percobaan, ada dua, yakni pernyataan umum dan uraian. Kesimpulan yang kedua, dalam teks laporan observasi, pernyataan umum ada pada bagian awal teks atau bacaan bagian awal atau paragraf yang pertama. Paragraf-paragraf yang sesudahnya itu merupakan uraian dari hal-hal yang berkaitan dengan objek yang disebutkan atau yang diobservasi pada bagian pernyataan umum. Kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir, dalam teks laporan percobaan, pernyataan umum ada pada bagian awal teks atau bacaan bagian awal atau paragraf yang pertama yang mengandung bagian tujuan. Paragraf-paragraf yang sesudahnya itu merupakan uraian. Uraian meliputi alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai struktur teks laporan, baik itu teks laporan percobaan maupun teks laporan observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anakku paham mengenai pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.